Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Gasanovic. Saya merupakan guru kimia di SMA Negeri 1 Batakawung dan sekarang menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Bidang Kimia Universitas 11 Maret. Berikut adalah video PPL siklus kedua dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Kak. Oke, hari ini saya mau cek kehadiran dulu. Di sini total ada 16 anak, berarti hadir semua ya? Hadir semua. Oke, alhamdulillah, semoga sehat dan bisa selalu hadir. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi ini, saya minta tolong Subhan untuk bisa memimpin teman-temannya berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih. Semoga dengan berdoa, kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar. Oke anak-anak, minggu lalu kita membahas tentang sel volta. Hari ini kita akan bahas mengenai sel elektrolisis. Ini masih submateri yang berkaitan dengan materi kemarin. Begitu. Nah, sel elektrolisis itu tujuan pembelajarannya apa hari ini? Jadi, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dari sel elektrolisis ini ada KD-nya, ada KD 3.6, yaitu menerapkan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran terkait sel elektrolisis. Nah, di sini ada menerapkan stoikiometri. Tetapi untuk hari ini, kita hanya berfokus pada 3 IPK atau 3 indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah menganalisis proses yang terjadi dalam sel elektrolisis. Yang kedua adalah menguraikan reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Yang ketiga adalah menganalisis proses elektrolisis pada pemurnian tembaga dan penyembuhan logam. Pemurnian tembaga itu apa? Penyembuhan logam itu apa? Nanti kita akan diskusikan sama-sama. Nah, tujuannya melalui pembelajaran berbasis masalah dengan media PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis proses yang terjadi dalam elektrolisis. Kemudian kalian juga mau menyajikan informasi mengenai rancangan prosedur penyembuhan sendok berbahan besi dengan perak. Dan juga kalian terampil dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis dan kreatif, serta mau mengembangkan sikap jujur, aktif, kerjasama, dan disiplin. Oke, kita masuk ke apresiasi dulu. Jadi minggu lalu kita sudah membahas yang namanya sel volta. Sel volta adalah bagian dari prinsip sel elektrokimia. Kalau sel volta itu yang bagaimana sel volta? Mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia. Yang lain? Sel volta. Yang kemarin, ini ada katanya nih, reaksi redoks spontan. Iya, jadi energi kimia, lebih tepatnya reaksi kimia atau reaksi reduksi oksidasi ketika terjadi secara spontan bisa menghasilkan potensial listrik. Berarti kalau elektrolisis itu apa? Kebalikannya. Berarti elektrolisis itu adalah memanfaatkan energi listrik menjadi atau menghasilkan reaksi kimia bisa terjadi. Gitu ya. Nah, itu adalah elektrolisis. Jadi kalau sel volta reaksinya spontan, kalau elektrolisis reaksinya tidak spontan. Dengan listrik baru bisa terjadi begitu. Oke, sip, bagus. Kemudian silakan perhatikan gambar ini. Yang bisa kalian amati itu apa ini? Tujuannya apa? Novik kasih gambar ini buat apa sih? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Angkat kaki, tidak diangkat tangan. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Apa yang sebenarnya ingin saya arahkan untuk kali ini? Yo, ada nggak? Nggak ada? Nggak ada? Ada yang tahu bagaimana cara mengambil ini jadi seperti ini? Bayangannya batuan ya, bisa kamu kemudian misalnya potong gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Ini gimana nih? Besi kan? Kok bisa perak itu nempel? Pernah kepikiran nggak? Besi, kok sama-sama logam, tapi dia bisa nempel. Pernah kepikiran nggak itu? Nah, jadi yang ingin saya akan adalah kalian tahu bagaimana proses yang terjadi pada pemurnian logam tembaga. Yang kedua, bagaimana proses yang terjadi pada penyembuhan sendok menggunakan logam perak. Nah, untuk mengetahui itu, mari kita berdiskusi. Hari ini kita berdiskusi secara kelompok. Saya sediakan LKPD di sini.
Karena 16 anak, saya bagi jadi 4 kelompok aja biar gampang. Berarti meja pertama Safida, Subhan, Nida, Helena, itu kelompok. Aturan mainnya, sebelum pembelajaran dimulai, saya sudah memberikan link video. Kalian pertama nanti amati video itu. Amati video itu. Setelah diamati videonya, ya, kemudian kalian cari referensi kenapa di video itu bisa terjadi. Karena video itu sengaja saya ambil video yang singkat yang tidak ada penjelasan lanjutnya. Jadi kalian silakan ambil sumber lain di internet, boleh dari e-book, boleh pakai buku paket, boleh pakai materi PDF lain, dicari kenapa proses itu bisa terjadi. Kalau tidak ada, silakan bisa mulai kegiatan diskusinya. Disalin kira dikirim. Sini saja. Udah aku. Kamu nyari yang mana? Yang B. Ini sih referensinya harus di salin lagi. Apa? Itu bukan perkalian ya? Namanya apa tuh? Simbolnya nih. Ini. Apa? Iya, kan tujuannya biar jumlah elektronnya jadi setara. Kalau jumlah elektronnya setara kan nanti kan di reaksi akhir dihapus kayak kemarin loh. Reaksi yang kan prinsipnya kan pernyataan reaksi redoks, ya kan? Untuk mempersingkat waktu, kami langsung menjawab pertanyaan. Ayo yang lain, ayo tenang, dengarkan momoknya Zika presentasi. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan tentang desain dan cara kerja sel elektrolisis pada pemurnian logam tembaga. Nah, di sini sudah dikasih gambarnya desain untuk pemurnian logam tembaga. Di sini ada diibaratkan sebagai logam tembaga campuran, yang ini logam tembaga murni. Prosesnya seperti yang sudah dijelaskan, proses pemurnian lembaga dilakukan dengan cara elektrolisis tembaga kotor yang di gambar sebelah sini, lalu dijadikan sebagai anoda. Sedangkan untuk tembaga murni dijadikan sebagai katoda. Nah, untuk ini yang warna biru ini bukan sembarang larutan ataupun cairan. Ini sudah Dania, ayo perhatikan ngomongnya Zika ngomong. Ini sudah ditetapkan menggunakan larutan CuSO4. Nah, lalu kenapa? Agar kotoran pada tembaga campuran mengendap ke bawah permukaan, lalu tembaga murni pada tembaga kotoran ini akan bercampur menyatu dengan tembaga murni yang sebelah sini, sehingga tembaga campuran atau tembaga kotornya mengendap, sedangkan tembaga murninya bersatu dengan tembaga murni yang di sebelah sini. Oh, Zika itu ya. Bentar, disusun dulu biar pertanyaannya. Nah, Zika. Kamu kembali dulu ya, kantongnya Zika. Saya mau bertanya pada komponen Hilda, kenapa larutan yang digunakan AgNO3 pada penyembuhan obat? Iya. Terima kasih. Itu. Sekali lagi ada di Zika, kenapa larutan yang digunakan pada penyembuhan sendok besi, ya, supaya masih disepuh lah. Nah, itu larutan yang dipakai kok yang 3, pertanyaan lain gitu. Misalkan tadi kan sudah sempat gitu, kenapa nggak gitu? Silakan dijawab. Karena kan di sini logam yang dilapis itu kan logam besi atau kan. Jadi elektrolit yang digunakan itu harus mengandung kation logam pelapis, yaitu Ag+. Jadi yang biasanya digunakan itu adalah larutan AgNO3. Juga puas. Oke, puas. Oke, silakan ditutup oleh kemuanya Dania. Sekarang adalah momen saya untuk memberikan konfirmasi dan kita sama-sama membuktikan apakah jawaban kalian dari hasil diskusinya betul atau salah. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan yang saya berikan ke Zika sama ke Safida, apakah semua komponen teroksidasi apa tidak? Mereka dua menjawab dengan kompak tidak. Padahal jawabannya iya, semua teroksidasi. Hanya karena Fe dan Zn itu sukar tereduksi, sukar mengendap, maka yang mengendap di sininya adalah cuma ion Cu2+ gitu. Kalau yang katoda gimana reaksinya?
Cu 2 plus ditambah menjadi, kalau di anoda gimana reaksinya? Cu menjadi tambah. Nah, berarti raisalnya gimana? Apakah ini kan sama coret nih ya? Ini coret nggak? Ayo, coret nggak? Berarti habis. Yang dicoret hanya elektronnya. Kalau sudah, sebelum kita melaksanakan kalian sebetulnya penilaian hari ini, kita menyimpulkan pertemuan hari ini mengenai reaksi elektrolisis ya. Silakan semuanya perhatikan ke depan. Oke, sudah? Silakan perhatikan ya. Reaksi elektrolisis melihat ada dua anoda, berarti ada reaksi di katoda sama di anoda. Reaksi di katoda fokus pada apa itu? Jenis kation sama pada saatnya. Kalau anoda jenis anoda sama anion. H2O-nya. Kalau dia non oksi tinggi, selain apa namanya? NO3- 42- selain PO4 3- selain F-, maka yang teroksidasi adalah anionnya. Anion yang sering muncul adalah OH- sama Cl- atau Br- gitu. Nah, itu reaksinya seperti itu. Nah, kalau non-inert, maka yang teroksidasi adalah elektrodanya. Itulah kesimpulan hari ini. Gitu ya, ada yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, sekarang kita penilaian. Saya cek jawabannya, kami ada yang berisi. Jujurnya baru 74%. Wah. Aktif, disiplin. Ya jujur nggak apa ya, isinya yang jujur aja gitu, nggak usah dibagus-bagusin. Karena saya nggak bagi kelompok kecil ya, nggak IPA 1 IPA, kelompok apa IPA 1 atau IPA 1A atau tidak ada, saya IPA semua kan. Ya, sudah masuk semua, gimana jawabnya memuaskan? Ada yang dapat 100. Yang dapat 100 adalah Azika, Safida, dan Zaneta Imania. Dapat 100, luar biasa. Yang kunci jawabannya guys, yang nomor 1, siswa hendak melapisi. Kunci adalah reaksi yang terjadi di katoda adalah Ag plus menjadi Ag. Itu yang betul ya. Karena mau melapisi sendok dengan besi, melapisi besi sendok dengan perak. Good. Yang nomor 2, kunci jawabannya adalah yang 2O menjadi 2E menjadi 2O- tambah 2. Ini adalah reaksi yang terjadi pada ruang katoda dari elektrolisis larutan Ki. Karena dia larutan Ki itu adalah golongan 1A, maka yang tereduksi adalah H2O-nya. Dan terima kasih untuk hari ini. Terakhir, apakah hari ini cukup bisa menangkap materinya? Lumayan enggak? Kalau saya iya, karena ada yang dapat 100 3 orang. Minggu kemarin kan yang tertinggi cuma 1 orang, ini 103 orang. Kalau masalah waktu gimana? Apakah masih terlalu cepat? Enggak sebetulnya ya. Tadi kayak kendala teknis, kalian lebih enak belajar pakai Canva, tapi Canva-nya tiba-tiba lola, tidak bisa di-download. Nah, itu teknis berarti. Jadi nanti ke depan, kalau mau pembelajaran atau di rumah, Canva-nya dilatih lagi. Kalau masukan buat saya ada? Seriusan ini. Gak apa kalau ada yang mau disampaikan buat saya, angkat tangan, disampaikan. Nanti saya terima lapang dada. Atau kalau malu, boleh WA Jabi ke saya. Mbak Ali, Pak, malu, nggak apa. Nanti saya tunggu WA-nya untuk masukan belajar hari ini. Gitu? Ya? Oke, terima kasih buat hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Terakhir, saya minta Lintang untuk memimpin doa kita bersama mengakhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih dari saya. Setelah ini bisa kembali ke rumah dengan hati-hati. Dan tolong buku-bukunya dibereskan, nanti juga ada manusia. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.